Alhamdulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, masuk di dalam wajibatul hajj, kewajiban dalam haji. Nah, ini yang dikatakan kalau memang kita tinggalkan wajib kita bayar dam. Kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang pertama disebut al-ihram minal miqat. Miqat ini ada dua, ada zamani, ada makani. Kalau zamani pada umroh kapan waktu. Tapi kalau zamani di dalam haji itu yang tertentu, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya kan? Nah, itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu waktu yang disebut dengan miqat zamani. Asyra Dzulhijjah itu terakhir. Tapi kalau makani adalah tempat di mana kita memakai baju ihram. Disitulah kita niat. Yang dianjurkan mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dari situ langsung kita niat ihram. Beda-beda tuh. Ihramnya udah Nabi tentukan semua itu miqatnya. Kayak kita ini kan sama garis kita dengan Yaman. Maka kita untuk jalan dari Indonesia langsung menuju Saudi, turun di Jeddah, langsung kita mengarah ke tempat namanya Yalamlam. Ya, disitulah kita niat ihram di Yalamlam itu, masjid besar. Ya, kamar mandi kita pakai baju ihram di situ. Kita pakai baju ihram, kemudian kita ke masjid mengerjakan sholat sunnah, dan di situ kita sambil niat ihram. Kemudian al-mabit bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah kapan waktunya? Setelah wukuf di Arafah. Jadi setelah kita wukuf di Arafah, langsung bisa kita pergi tuh ke Muzdalifah. Kan wukuf itu di Arafat paling akhirnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Hari Arafat maghribnya. Jadi pas malamnya itu takbiran Idul Adha. Nah, kita itu sorenya kah setelah wukuf, sorenya atau sebelum maghrib, langsung kita pergi berkilo-kilo tuh menuju Muzdalifah. Dan di Muzdalifah nggak disyaratkan lama, cuman sampai doang. Bahkan dikatakan walau murur, sekalipun cuma lewat doang, lewat tempat Muzdalifah, langsung kita balik lagi, itu sah. Makanya waktunya Lailatul Nahar pada malam takbiran. Kemudian wal mabit layali tasyrik. Nah, ini yang ketiga, mabit layali tasyrik. Jadi pada malam berapa itu? Ke-11. Malam 11, malam 12, malam 13. Nah, itu disyaratkan kalau di Mina, syaratnya harus mu'dhamul lail. Jadi lebih banyak di atas tengah malamnya. Jadi kalau malam dari jam 6 sampai jam 4 misal subuh, ya kan? Berapa jam tuh? 6, 4, 10 kan? Berarti kita mabit di Mina itu lebih di atas jam 6, lebih di atas 6 jam. Iya, baca Quran, kita selawat, kita zikir, tidur. Kalau di Mina kan banyak itu, ya, kemah-kemah. Baik, wal mabit layali tasyrik bi Mina. Kemudian ramyu
Ramyu jamratil aqabah. Melempar jamrah aqabah dengan 7 batu kerikil bisa hasayat. Nah, sunnah apa syarat tuh? Ya. Ngumpul lemparnya jamrah aqabah dengan 7 batu kerikil itu. Wal mabi itu ya ramyu. Nah, nanti jadi gini ya. Jamrah aqabah itu sab'ah hasayat 7. Wali jimar salas kulayo min ayami tasyrik. Kullu jamratin bisabi hasayat. Adapun setiap harinya itu pada hari tasyrik dia lempar 7 kali. 7 batu kerikil. Jadi hari pertama hari tasyrik 7, hari kedua tuh, hari ketiga tuh 7. Kemudian tawaful wada. Nah, tapi tawaful wada ini muktamadnya bukan buat hanya bagi mereka yang haji saja atau umroh. Tapi siapapun mereka, sekalipun mereka datang ke Mekah tidak niat untuk nusuk, tidak niat untuk ibadah. Siapapun disudahkan, dianjurkan untuk dia tawaful wada. Makanya disebut ya, disebutkan oleh Al-Imam Fashani di kitab Mawahibus Somad Syarah Zubat, tawaful wada laisa minal manasik. Tawaful wada itu bukan termasuk dari nusuk. Jadi siapa liman ghadara min Makkah, ya, siapa orang yang mau pulang meninggalkan Mekah, maka disunahkan, dianjurkan untuk dia tawaful wada. Terus lanjut. Sunanul haji. Sunanul hajj fakul masih wal arkan wal wajibat. Apapun selain rukun dan wajibat itu disebut dengan sunnah. Faman? Siapa yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya. Terus? Dan tidak halal dari ihramnya. Ya. Artinya dia senantiasa itu muhrim. Senantiasa dikatakan berihram, belum dapat predikat haji. Belum dapat predikat haji, berarti belum dikatakan Pak Haji, belum dikatakan Bu Haji. Hatta ya'tiya bihi, melainkan dia datangkan dengannya. Ini kan masih hangat juga nih pembahasan. Orang baru pada pulang haji, taunya didapatkan ada di antara rukun haji mereka tidak kerjakan. Nah, pokoknya gini, selain wukuf di Arafah itu bisa dilakukan pada selain musim haji, ya, selain wukuf bisa lakukan pada selain dari waktu haji. Tapi kalau wukuf di Arafah wajib harus di waktu yang telah ditentukan. Tadi itu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dimulai dari zawal dan diakhirkan sebelum terbenam. Malamnya malam takbiran Idul Adha. Nggak boleh tidak menambalnya dam atau selain dam. Tidak itu. Melainkan harus didatangkan. Nah, tiga dari rukun tidak akan luput selama dia hidup. Artinya ini tidak berakhir sampai akhir hayat. 3. Tapi yang 2 itu harus dilakukan di Mekah, di tempatnya. Yang 1 boleh di negerinya sendiri. Apa yang pertama? Tawaf. Dia lupa nggak ngerjain tawaf, atau
posisinya buat perempuan ya. Ketika itu lagi datang darah haidnya. Berarti kan dia nggak ngeliatin tawaf. Udah terus sampai dia selesai waktu berada di Mekah, belum ngerjakan udah dia pulang. Nah nanti ketika dia sampai di Mekah lagi di Ka'bah, mau dia ngerjain umroh atau haji, dia niat tuh tawaf yang dulu dia tinggalkan ketika haji. Itu boleh. Nggak boleh dia pulang ke rumahnya dia bikin tawaf, dia bikin Ka'bah. Kayak di Pondok Gede kan ada Ka'bah. Itu. Ini mau godok deh tawaf yang di sana, nggak boleh. Yang kedua apa? Sa'yu dari Sofa dan Marwah, dibikin Sofa, dibikin Marwah. Nggak boleh. Kalau dia nggak ngerjakan itu, ya kan? Misalnya, naudzubillah, dia punya penyakit, harus mau nggak mau harus dia pulang, ya kan? Jadi dia nggak ngerjain tawaf, nggak ngerjain sah. Maka lama ini nanti jadi dia masih muhrim tuh, posisi masih ihram, belum dikatakan haji, ya, belum dapat gelar apalagi tasyakuran. Ulang kan banyak tasyakuran jadi haji, atau umroh belum dulu. Sampai dia datang lagi ke Mekah dan dia melakukan tuh sa'i atau tawaf yang ditinggalkan. Terus halak. Nah kalau nyukur nggak harus di haram Mekah, nggak harus. Sekalipun di rumahnya balik, dia mau nyukur di rumahnya nggak apa-apa ya. Wa man taraka syai'an min wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu dam. Siapa orang meninggalkan sesuatu dari wajibat, maka sah hajinya, tapi wajib untuk dia membayar dam. Itu nanti akan dibahas tuh, ya, panjang lebar itu. Ada 4 hasilnya itu, ya, mengenai tentang dam. Lazimau dam. Wa alaihi. Nah, atasnya dosa kalau memang itu tidak berhalangan, tidak ada uzur dia lakuin. Nah, itu dosa dia dan wajib bayar dam. Tuh kayak tadi tuh, ditinggalkan mabit di Mina, ditinggalkan mabit di Muzdalifah sengaja, wajib bayar dam tuh. Ada nanti dia bayar dengan motong hewan kurban, atau nanti dia godok dengan berpuasa. Itu ada ntar pembahasannya panjang lebar itu, ya. Nah, siapa taraka syai'an min sunan fala syai'a alaihi, enggak mengapa, akan tapi luput padanya fadilah, keistimewaan. Nah, ya, nanti kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan muharramatul ihram. Wallahu alam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.